Jakarta Timur, pukul ke-20,57. Hujan turun seperti tirai, menutupi bentuk bangunan di kejauhan. Di ujung kompleks Rusun Satria Jaya terlihat Blok E, bangunan 6 lantai berwarna abu kusam dengan balkonnya yang terkelupas. Yang aneh, jika kau cari di Google, berita atau arsip pemerintah, bangunan itu seharusnya tidak ada. Menurut catatan resmi, Blok E roboh pada 2005, terbakar habis. Tidak ada korban selamat, lalu bangunannya diratakan. Namun, warga sekitar sering melihat lampu lorong Blok E menyala pukul 22 tepat. Tirai kamar berkibar. Suara langkah kecil berlarian di lantai atas, dan bayangan orang berjalan membawa ember air, seolah kebakaran itu baru terjadi tadi malam. Mahasiswa arsitektur yang sedang membuat proyek dokumenter bangunan terlantar datang ke lokasi. Ilham cerdas namun terlalu rasional. Naila, fotografer dengan intuisi tajam. Randy, teknisi suara, penakut tetapi penasaran. Mereka tiba pukul ke-21,48. Belum jam ke-22,0. Belum jam ketika Blok E hidup. Hujan berhenti seketika. Begitu mereka mendekat, udara menjadi lebih hangat. Terlalu hangat. Ilham memotret lantai dasar. Dalam fotonya, terlihat bayangan seseorang berdiri di tengah lorong. Padahal lorong itu kosong. Randy menangkap suara pada recorder. Air. Tolong ambil air. Suara itu seperti keluar dari dinding. Namun belum ada yang aneh. Belum. Pintu samping Blok E terbuka sendiri, pelan, seperti disentuh oleh angin dari dalam. Begitu mereka masuk, pintu menutup kembali dengan bunyi klik yang lembut. Seperti pintu hotel, bukan bangunan terbengkalai. Yang pertama, terasa udara lebih hangat, bau deterjen dan nasi panas. Dan lampu neon menyala tanpa terdengar dengung. Lorong Blok E tidak seperti bangunan kosong. Ia seperti rumah orang yang baru ditinggal 5 menit lalu. Naila mencatat suara samar. Jangan tinggalkan aku, Mama. Suara anak kecil. Ilham memperhatikan detail lorong. Catnya tidak mengelupas. Tidak ada debu. Tidak ada sarang laba-laba. Rasanya lorong itu bernafas saat mereka melangkah. Dinding terasa mengembang dan mengempis mengikuti ritme langkah mereka. Nomor pintu terpasang rapi. E14, E15, E16. Kemudian tiba-tiba berubah. E12, E13, E14. Naila berhenti. Barusan kita sudah lewat E14 3 kali. Ilham mengangguk. Tapi suara langkah kecil dari belakang membuat mereka berbalik. Lorong kosong, lantai kering. Namun lampu berkedip 3 kali. Dan di kedipan ketiga terlihat siluet anak kecil berdiri jauh di ujung lorong. Anak itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, dan lampu kembali normal. Seolah tidak ada apa-apa, namun udara
menjadi dingin di sekitar mata kaki mereka. Seperti ada sesuatu merangkak. Pintu E17 terbuka sendiri. Tidak keras, tidak mencurigakan. Justru seperti pintu sebuah rumah yang menyambut tamu. Di dalam meja makan dengan 4 piring berisi sayur lodeh. TV menyala menampilkan berita tahun 2005, sandal rumah tersusun. Foto keluarga 4 orang. Jam dinding menunjukkan jam 22:03. Semua jam termasuk HP Randy menunjukkan jam 22:03. Tidak bergerak, tidak berdetak. Seperti waktu berhenti di sini. Lirih Naila. Ilham mengambil foto keluarga. Namun wajah-wajah mereka buram. Sangat buram. Seperti dicoret menggunakan penghapus digital. Tidak ada identitas. Tidak ada ekspresi. Seolah keluarga itu tidak ingin diingat. Di dapur, sebuah radio tua menyala tanpa kabel listrik. Suaranya kecil namun jelas. Kepada seluruh penghuni Blok E, mohon tidak menggunakan lift. Disusul suara lain, lebih panik. Apinya dari lantai atas. Lari, lari. Lalu terdengar jeritan tapi teredam. Randy menutup telinga. Aku gak suka suara kayak gitu. Kayak masih terjadi. Benar, karena saat radio berhenti di luar unit, suara itu terdengar langsung dari lorong. Bukan rekaman, suara asli. Saat mereka keluar dari unit E17, lorong berubah. Lampu meredup, cat dinding mengelupas, lantai menjadi berdebu. Seperti gedung itu menunjukkan wajah sebenarnya. Di ujung lorong, anak kecil tadi muncul lagi. Kali ini hanya berjarak 10 meter. Ia berdiri menunduk, rambut menutupi wajahnya. Lalu ia berjalan perlahan ke dinding dan menempelkan telapak tangan mungilnya. Saat ia menggesek dinding, cat terkelupas, meninggalkan tulisan samar, Ma, api. Dan saat ia menoleh, tidak ada wajah, hanya ruang kosong gelap berongga, seperti batok kepala kosong. Naila mundur sambil menahan teriak. Lampu padam sebagian. Anak kecil itu hilang, tapi suara langkah kecil berlari-lari mengitari mereka. Di lantai 4, mereka melihat jendela yang menghadap keluar, tapi yang terlihat bukan dunia nyata. Jendela itu menampilkan hari kebakaran tahun 2005. Api besar melahap lantai 3 dan 4. Penghuni berteriak, anak-anak menangis. Orang tua mencoba memadamkan api dengan ember. Petugas damkar kehabisan air. Tapi satu hal yang paling membuat Naila kaku, keluarga dari foto tadi berdiri di balkon masih utuh, dan ibu dalam keluarga itu menatap lurus ke arah Naila, seolah tahu ia sedang melihat dalam kamera Naila. Sang ibu terlihat lebih dekat daripada jarak seharusnya. Gedung tiba-tiba menjadi hidup. Alarm kebakaran menyala, dinding memerah, asap pekat muncul dari ventilasi. Teriakan dari berbagai arah tumpang tindih. Ilham memeriksa jam. Semua jam bergerak 1 menit. Jam 22:02.
Jam 22:03. Dan pada detik itu, suara gedung berubah. Bukan suara api, bukan suara manusia. Suara gedung seperti bernafas dengan panik, memaksa mereka masuk lebih jauh. Dari bawah, suara langkah ratusan kaki naik tangga, serempak, seperti massa yang panik, tapi iramanya terlalu rapi. Ilham berbisik, mereka ulang tahun ke-2005. Mereka terjebak di 1 menit yang sama. Lorong di lantai 3 dipenuhi makhluk-makhluk itu. Penghuni Blok E. Ada yang kulitnya meleleh karena panas. Tubuh hangus namun masih bergerak. Matanya hilang, rambut masih menyala kecil seperti sumbu lilin. Sebagian merangkak pelan, sebagian berdiri sambil membawa ember berisi air hitam. Mereka menatap Ilham dan Naila tanpa wajah yang jelas. Lalu serempak berbisik, "Kamu belum terlambat. Masuklah sebelum jam kami selesai." Dan dari celah lantai, tangan-tangan kecil keluar, meraih pergelangan kaki Randy yang paling dekat. Sebelum Ilham sempat menariknya, lantai pecah dan Randy ditarik ke bawah. Menjerit hingga suaranya hilang. Ilham menarik Naila kembali ke unit E17. Jam menunjukkan jam 22:02. 1 menit sebelum waktu terulang. Kalau kita bisa tetap di jam 22:02, kita tidak ikut terjebak, kata Ilham. Mereka memecahkan semua jam, semua. Tapi waktu tetap berjalan ke jam 22:03. Lampu berkedip, lorong memanjang seperti rahang terbuka. Suara langkah para penghuni semakin dekat. Ilham lalu ingat pesan warga, kalau lampu berkedip, jangan menoleh. Ia meraih tangan Naila. Tutup mata, ikuti aku. Mereka berjalan cepat tanpa melihat apapun. Suara di sekitar begitu mengerikan. Tarikan napas berat di belakang leher. Suara tangan meraba dinding di kiri kanan. Langkah kaki tanpa kulit. Suara wanita menangis. Suara anak kecil tertawa. Sesaat lalu menghilang. Bunyi retakan dinding seperti tulang patah. Namun di tengah semua suara itu, ada satu suara lembut. Suara ibu-ibu, damai, tenang, sangat manusiawi. Lewat sini, terus lurus, jangan buka matamu. Suara itu seperti berasal dari arah tangga. Suara itu tidak memaksa, tidak menakutkan, tidak mengajak, hanya menuntun, dan Ilham mengikutinya. Meski ia tahu tidak ada manusia hidup di gedung ini. Saat Naila membuka mata, ia sudah berada di luar gedung. Hujan kembali turun. Blok E tampak gelap total. Tidak ada lampu lorong, tidak ada tirai bergeser, tidak ada suara. Seolah gedung itu dan semua isinya tidak pernah terjadi. Ilham duduk bersandar pada pagar, pucat, gemetar, namun hidup. Mereka berdua lolos. Tetapi saat Naila memeriksa kamera, ada foto baru yang tidak ia ambil. Foto keluarga dari E17. Wajah mereka kini tidak buram. Dan di antara keluarga itu berdiri Randy, tersenyum pucat, mengenakan pakaian hangus, matanya kosong. Di bawah foto tertulis, "Hari kami belum selesai."
jam 22 lewat 3 menit selalu ada kursi kosong.